إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Ada satu riwayat, ya, ada seorang yang dibuka hijab oleh Allah bisa melihat ke alam setan, ke alam jin. Di antara jin itu ada yang jadi setan. Karena setan itu minal jinnati wan nas. Ada yang setan manusia. Kemudian orang ini dibuka hijabnya sehingga dia bisa memandang ke alam jin dan melihat jin yang jadi setan masuk ke satu musola. Ya. Di musola tersebut, ya, ada orang ibadah semalaman. Baca Quran, berzikir, semalaman, tidak tidur. Kemudian di sebelah sononya, agak jauh dikit, ada orang tidur. Tidurnya semalaman. Itu. Tapi setan tidak mau dekat dengan orang tidur itu. Sama orang yang beribadah ini, setan ada di depannya, pamer auratnya, dibuat permainan auratnya. Di depan orang yang lagi berzikir. Di depan orang yang lagi mutar tasbih dan baca Quran semalaman. Tapi setan asik di depan dia, main kemaluannya. Memamerkan kemaluannya di hati orang tersebut. Karena orang ini akhirnya penasaran, orang yang dapat kasyaf ini, maka dipeganglah setan itu. Apa yang terjadi? Setan kaget, berarti dia kelihatan oleh orang lain, ada orang lain yang bisa melihatnya. Itu. Sehingga setan itu, ya satu kelimpungan, gimana ini ingin lepas, tidak bisa lepas, cengkeramannya kuat. Akhirnya kata wali ini, kamu ngaku sekarang. Ya. Kamu saya lepas dengan catatan, jawab pertanyaan saya. Ya, saya jawab. Saya jawab, cepat lepaskan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Harus jujur. Kalau tidak jujur, kamu saya sakitin lagi. Ya, saya mau jujur, kata setan. Iya. Jawab. Saya lihat mulai tadi malam, kamu asik menggoda orang yang berzikir dan baca Quran semalaman itu. Sampai kamu saya lihat main kemaluan kamu. Kok tahu kamu? Iya, aku ngelihatnya dengan izin Allah. Terus kamu tidak berani dekat-dekat dengan, tidak mau dekat-dekat dengan orang yang tidur itu. Apa kok kayak gitu? Ayo setan buka kartu. Iya. Yang tidur itu punya ilmu. Jadi walaupun dia tidur karena ilmunya punya ketakwaan kepada Allah. Sehingga ilmu dan ketakwaannya ini memancarkan cahaya yang membuat aku tidak bisa dekat. Kalau aku mendekat, terbakar. Ini kata setan. Terus orang yang berzikir itu gimana? Kok kamu asik dengan dia? Iya, dia berzikir, hanya mulutnya yang berzikir. Hatinya lalai, tidak ingat kepada Allah. Karena lagi kayak gitu, aku bawa kemana-mana. Maka aku perlihatkan. Ya, sampai pada kemaluan-kemaluan ini dan sebagainya. Sehingga dalam zikirnya orang ini asik mikirin yang jorok-jorok tersebut. Pernah terjadi enggak pada kita? Coba, pernah terjadi enggak pada kita ini? Lagi sholat yang terpikir, yang teringat model begituan. Lagi wirid yang teringat model begituan. Pernah terjadi apa enggak? Pernah? Ngaku. Itulah manusia. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi ada orang diangkat derajatnya oleh Allah karena imannya. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Jadi
punya derajat karena ilmunya. Ya. Jadi ada orang derajatnya tinggi karena imannya, ada orang yang derajatnya tinggi karena ilmunya. Kemudian dari analisa ayat ini, di antaranya Imam Ghazali dalam Ihya-nya menjelaskan jenis manusia hubungannya dengan ilmu dan ketakwaan. Itu. Dalam bahasanya Imam Ghazali, rajulun yadri wa annahu yadri. Orang yang ngerti dengan dirinya dan ngerti kalau dirinya itu pintar. Ya, karena sadar kalau dia pintar punya ilmu, maka ilmunya dimanfaatkan. Rajulun yadri wa annahu yadri. Ya, apa? Rajulun yadri wa yadri bi annahu yadri. Orang yang punya ilmu sadar kalau dia punya ilmu dan ilmunya dimanfaatkan. Diajarkan. Ya. Ketika mengajarkan dapat kemuliaan, kenapa dipanggil guru? Nah, walaupun ada saringan berikutnya, ketika ikhlas tambah lagi kemuliaannya. Nah, ini hubungannya dengan iman. Ketika tidak ikhlas, maka ya hanya sebatas dapat derajat duniawi. Dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Pak Kiai, dipanggil Pak Guru, dipanggil Pak Dosen. Itu aja. Lebih dari itu tidak ada. Kemudian yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Ada orang yang punya ilmu tapi tidak sadar dengan ilmunya. Karena tidak sadar kalau dia punya ilmu, maka di belakang terus ngekor-ngekor. Padahal aslinya dia punya ilmu. Karena tidak sadar dengan potensi dirinya, dia ngentel di belakang aja. Akhirnya ilmunya tidak manfaat. Itu. Golongan ketiga, rajulun la yadri. Wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh dan ngerti kalau dia bodoh. Maka dia mau belajar. Itu. Jadi orang yang sadar kalau bodoh, kemudian belajar. Ya. Ada lagi, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh tak sadar dengan kebodohannya. Sudah bodoh minta di depan terus. Sudah tahu bacaan Fatihahnya tidak benar minta jadi imam terus. Ada kan? Ya jangankan yang lain, Fatihahnya belum benar. Tapi kalau tidak dijadikan imam, ngambek. Walaupun di situ ada orang yang dia tahu itu lebih pintar dari dirinya, lebih fasih daripada dirinya. Itu. Kemudian bagaimana? Ya saya membahas ya, maksud dari ayat ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Versi lain bagaimana? Ada ilmu dan iman. Kemudian ini tadi kan baru ilmunya aja, belum imannya. Kalau hubungannya ilmu dengan iman, juga manusia paling tidak ada 4 golongan. Yang pertama mulia karena dapat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dapat ilmu. Tetap mulia karena keimanannya dia ya berbuat yang terbaik untuk dirinya, karena tidak ada ilmu, dia tidak bisa menularkan imannya ke orang lain. Itu. Jadi ada orang beriman tidak punya ilmu. Yang golongan kedua, ada orang beriman berilmu. Ini yang paling manfaat. Ya. Sudah iman, karena imannya dia bertakwa dan baik. Kemudian karena punya ilmu, dia bisa ngajar dan ngayomin orang sekitarnya. Inilah yang ideal manusia.
Kemudian yang paling baik. Yang paling bahaya, ya, orang tidak punya iman, punya ilmu. Hafal Quran, tapi tidak dikasih iman oleh Allah. Banyak orang Yahudi hafal Quran, tidak mau masuk Islam banyak. Jadi dosen di perguruan tinggi, hafal Quran, jelasin tafsir Quran, tapi dia tidak iman pada Quran. Ada, banyak. Dan ini yang paling bahaya. Sehingga di Amerika, di Chicago itu ada universitas. Di situ ada fakultas studi Islam dengan literatur terlengkap di dunia. Literaturnya paling lengkap. Studi Islam di Chicago. Dosen-dosennya ya hafal Quran, hafal hadis dan macam-macam, bahkan kitab tasawuf melontok. Bahasa Arab ya sudah kayak ngomongin. Pinter-pinter orangnya, namanya doktor-doktor di sana. Benar-benar pinter, tapi tidak diberi iman. Dia mempelajari Quran, mempelajari Islam, ingin mencari kelemahan Islam. Atau menciptakan kondisi untuk melemahkan Islam. Sehingga ya universitas ini memberikan beasiswa ke negara-negara ketiga termasuk Indonesia, biar gratis sekolah di sana. Coba bayangin, sekolah di Amerika, bangga apa enggak? Saya bertemu dengan seorang kiai, anaknya mau dikirim ke Amerika, selamatan, salah satu yang ngundang saya. Itu. Sehingga gimana? Ya saya orangnya kan enggak bisa diem-diem begitu aja. Saya kasih tahu bahayanya. Kenapa? Ya Islam liberal di Indonesia yang menurut almarhum Kiai Hasyim Muzadi, orang Islam liberal ini kafirnya nanggung. Ya aslinya sudah kafir tapi nanggung. Itu. Sehingga apa katanya Kiai Hasyim Muzadi? Islam liberal itu di Indonesia mau dibilang kafir, dia ngaku Islam tapi sudah tidak Islam dan ya menggerogoti kebesaran Islam. Dan dialah yang bikin ajaran-ajaran yang merugikan Islam. Itu orang-orang liberal ini. Kemudian kalau dia ke Amerika, datang ke Induk Semangnya, di sana tidak laku juga. Apa di Amerika? Dibilang, kamu kafir nanggung, Islam bukan, kafir bukan. Tidak laku di Amerika mereka. Makanya dia muntang-manting dia laku di Indonesia, nyari orang-orang bodoh itu untuk dipengaruhi. Nah ini bahayanya diberi ilmu tapi tidak punya iman. Jadi ilmunya nanti digunakan untuk ngerusak, walaupun ilmu agama. Tuh. Sehingga lahirlah fatwa-fatwa nyeleneh-nyeleneh. Itulah fatwa yang lahir dari ilmuwan yang tidak punya iman. Tuh. Kemudian yang terakhir, ya yang paling pilu gimana? Orang tidak punya iman, tidak punya ilmu, itulah sampah masyarakat. Ya, tidak punya iman, tidak punya ilmu. Dari ilmunya nggak ada ini, tidak ada manfaat apapun. Karena juga tidak punya iman, ya itulah. Di hadapan Allah tidak punya kedudukan, di depan manusia tidak punya kedudukan. Ya, makanya sumber-sumber kemuliaan kalau di sisi Allah, iman dan ilmu.